Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Rindayani dengan NIM 23354009 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan PSDKU Kampus Sawalunto, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan usaha atau bisnis plan yang saya buat sebagai tugas proyek akhir mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Yulianto Santoso SPD MPD dengan kode seksi 202311280775. Perencanaan usaha atau bisnis plan yang saya buat yaitu Cibla atau disebut juga dengan Cireng Seblak. Baik, selanjutnya masuk ke dalam lembar pengesahan bisnis plan. Judul usahanya Cireng Seblak, nama usaha Cibla, dengan alamat Jalan Hatip Sulaiman, Desa Santua, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto. Masuk ke identitas pengusul dengan nama lengkap Esti Rindayani, NIM 23354009 dengan semester 1 jurusan atau prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Alamat Jalan Hatip Sulaiman, Desa Santua, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu, Bapak Yulianto Santoso. Baik, selanjutnya ada eksekutif summary. Cireng Seblak memiliki sejarah panjang dan menarik awalnya. Cireng merupakan salah satu jajanan khas Jawa Barat yang populer. Cireng terbuat dari tepung tapioka atau yang disebut aci dalam bahasa Sunda. Cireng sendiri merupakan sebuah singkatan yakni aci digoreng dan disingkat jadi cireng. Cireng mulai dikenal sejak tahun 70-an dan menjadi begitu populer pada tahun 1980-an di mana cireng dijual sebagai jajanan kaki lima. Banyak yang menyukai cireng karena teksturnya yang unik, yakni garing di luar dan kenyal di bagian dalamnya, dengan cita rasa yang gurih. Seblak adalah hasil kreativitas masyarakat Sunda mengelola bahan baku yang tersedia hingga menjadi salah satu masakan yang unik dan ternyata banyak diminati. Makanan seblak ini mulai populer di sekitar tahun 2000-an hingga saat ini. Seblak diambil dari kata nyeblak, dalam bahasa Sunda memiliki arti mengagetkan. Ada juga yang menyebut seblak berasal dari kata segak atau menyengat, yang artinya menyengat. Bisa disebut juga arti kata mengagetkan dan menyengat. Ini pas dengan karakter makanan seblak yang bikin kaget dan menyengat karena pedas. Cireng seblak merupakan olahan aci yang ditambahkan dengan bumbu-bumbu seblak yang biasanya terkenal dengan cita rasa yang pedas dan memiliki sensasi kencur, sehingga menyatukan perpaduan antara cireng yang renyah dan kenyal, kemudian bumbu seblak yang pedas dan gurih. Target utama pemasaran produk ini yaitu mahasiswa UNP, khususnya di kampus Sawalunto, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat luas jika ingin membeli produk cireng seblak ini. Adapun pengelolaan dalam usaha ini yaitu saya sendiri, Esti Rindayani, sebagai pengelola sekaligus penanggung jawab usaha atau bisnis yang saya buat ini. Dalam pengelolaan ini dibuat berdasarkan kemampuan serta bakat yang ada dalam diri saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Cireng yaitu makanan ringan tradisional dari Sunda yang pada umumnya terbuat dari adonan tepung tapioka, bawang putih, daun bawang, garam, dan air. Pada umumnya cireng merupakan snack yang memiliki tekstur kenyal dan harus digoreng terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Untuk memperbaiki cita rasa dan ketertarikan konsumen pada produk cireng, para pengusaha cireng telah melakukan banyak cara untuk menjadikan cireng yang bervariasi dan banyak yang dimodifikasi, seperti disubstitusi dengan bahan lain dan dimodifikasi seperti diberi isian di dalamnya atau diberi bumbu-bumbu cabai pada cirengnya. Cireng sangat digemari di kalangan masyarakat di Indonesia. Cireng merupakan makanan ringan memiliki rasa yang gurih dan tidak membosankan, sehingga sangat populer di Indonesia. Seblak merupakan makanan Indonesia yang bercita rasa gurih dan pedas yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, atau olahan daging sapi dan dimasak dengan bumbu tertentu.
Seblak memiliki bahan dasar dari kerupuk yang direbus kemudian dicampurkan rempah-rempah khas Indonesia disajikan dalam keadaan panas dan pedas yang memiliki arti tersendiri sebagai penikmatnya. Dan ada pula inovasi yang dibuat oleh pengusaha jajanan seblak dengan cara melakukan perombakan dalam menambahkan varian, rasa, dan jenis pemasaran agar orang tertarik dengan produk jajanan tersebut. Cireng seblak merupakan perombakan cireng yang ditambahkan bumbu seblak sehingga memiliki cita rasa tersendiri dengan rasa cireng yang renyah dan kenyal, lalu ditambahkan dengan bumbu seblak membuat cireng lebih banyak diminati oleh masyarakat. Kalangan remaja saat ini lebih banyak menyukai makanan yang bercita rasa pedas, maka ciblak ialah makanan yang cocok untuk dipasarkan di masyarakat sekitar. Seblak yang terbuat dari kerupuk ditambahkan sayuran dan olahan daging sudah banyak dijumpai. Oleh sebab itu, ciblak ialah jajanan seblak dengan variasi terbaru dan tidak menggunakan kuah sehingga memiliki tekstur yang kering. Kedua, ada visi, misi, dan tujuan usaha. Misinya yaitu memperkenalkan produk makanan Indonesia, ciblak yang mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan diterima oleh masyarakat sebagai makanan yang banyak digemari oleh kalangan remaja atau cemilan serta memotivasi banyak orang untuk menjadi pengusaha. Misinya yaitu mencari keuntungan dari modal kecil, menciptakan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang lezat. Tujuan usahanya yaitu berperan aktif dalam bidang industri kreatif dan kewirausahaan, menjadikan pemuda-pemudi memiliki pengalaman dalam berwirausaha, menciptakan produk yang bermanfaat dan berkualitas bagi masyarakat, menciptakan peluang bisnis bagi masyarakat terutama generasi muda, mengurangi tingkat pengangguran dan mendapatkan keuntungan atau laba. Lanjut, yang ketiga ada analisis SWOT dan strategi perusahaan. Analisis SWOT dalam mengukur keberlangsungan usaha cireng seblak di mana ada 4 faktor yang menjadi pertimbangan, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat ancaman adalah sebagai berikut. Faktor SWOT-nya yaitu strength atau kekuatan. Rasa yang berbeda dengan cireng pada umumnya, harga yang cukup murah, terjangkau, lezat dan higienis, bahan baku yang mudah didapatkan. Lanjut, faktor SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dengan penjelasan pengelolaan dengan cara yang masih terbilang tradisional, harga bahan baku yang tidak stabil, bahan baku tidak dapat bertahan dengan lama. Lanjut, faktor SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dengan penjelasan tempat penjualan yang strategis, produk banyak diminati masyarakat luas, kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempercepat penjualan. Dan faktor SWOT yang terakhir ada threat atau ancaman. Produk yang dapat ditiru dengan mudah, munculnya pesaing yang terus meningkat, kenaikan bahan baku secara tiba-tiba. Selanjutnya masuk ke dalam strategi perusahaan. Yang pertama ada produk. Strategi mengenai cara menarik konsumen untuk membeli produk, yaitu dengan membuat keunggulan dari segi kualitas, ukuran, desain, kemasan, dan hadiah yang berbeda daripada para pesaing. Bentuk produk yang dijual berupa ciblak yang didesain dengan warna yang lebih beragam. Bisa dilihat contoh produknya. Pertama ada cireng seblak kering dan kedua ada cireng seblak kuah. Masuk yang kedua ada bridge. Bridge merupakan strategi mengenai cara menarik konsumen dari segi harga produk. Umumnya konsumen akan tertarik dengan produk yang harganya terjangkau dengan berbagai diskon. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan untuk produk ciblak lebih murah dari produk biasanya karena disertai dengan diskon harga dari produk yaitu 10.000 per cup. Ketiga ada promotion. Suatu produk tidak akan terjual dengan baik apabila tidak dilakukan promosi atau promotion secara intensif dan berkesinambungan. Untuk promosi kami akan membuat sebuah display di depan rumah, ciblak atau cireng seblak, mengandalkan informasi dari relasi dan pelanggan melalui mulut ke mulut, membuat
pamflet, banner, spanduk, dan media sosial melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Selain itu juga dengan memberikan potongan harga bagi pelanggan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Melakukan sales promotion melalui acara-acara seperti adanya bazar, wisuda, dan acara lainnya. Yang keempat yaitu menjalin kerjasama. Sebuah relasi dalam membangun usaha sangat penting demi keberlangsungan sebuah usaha. Oleh karena itu, kami akan menambah cakupan penjualan dengan adanya reseller, mencoba bekerja sama dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM maupun unit kegiatan mahasiswa fakultas atau UKMF yang mengadakan kegiatan nasional bekerja sama dengan inkubator bisnis sebagai fakultas di Universitas Negeri Padang. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 2 yaitu deskripsi usaha. Yang pertama ada bidang usaha. Usaha ini bergerak di bidang kuliner yang berupa olahan tepung tapioka atau aci yang dicampurkan bumbu seperti bawang putih, daun bawang, garam, dan air sehingga memiliki cita rasa yang gurih dan kenyal, dikemas secara menarik dan praktis, serta ditambah dengan berbagai topping sesuai permintaan konsumen dalam setiap pemesanan produk Ciblak. Kedua ada jenis produk. Jenis produk ini dalam usaha adalah kuliner yaitu cireng seblak atau ciblak. Namun produk ini adalah ciblak yang artinya cireng yang dicampur dengan bumbu seblak sehingga memiliki rasa gurih dan pedas. Ketiga ada keunggulan produk. Makanan olahan khas Indonesia yang dibuat dengan rasa gurih, pedas, dan lezat. Rasa cireng yang biasanya memiliki semakin lezat karena ditambah dengan bumbu khas dari seblak, lalu dikonsumsi ketika hangat dan masih crispy. Usaha pembuatan cireng seblak mempunyai prospek pasar yang cukup baik karena mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat sehingga resiko kegagalan cukup kecil. Keempat ada lokasi usahanya. Baik, lokasinya ada di Jalan Khotib Sulaiman, Desa Santua, Kecamatan Barangin, Kota Sawalunto, Provinsi Sumatera Barat. Dan rencananya kami akan bekerja sama dengan inkubator bisnis sebagai fakultas Universitas Negeri Padang, sehingga produk kami pun bisa didapatkan di inkubator bisnis berbagai fakultas ilmu pendidikan Universitas Negeri Padang. Kelima ada waktu. Pelaksanaan kegiatan wirausaha ini dimulai pada bulan Desember 2023. Penjualan produk ini dilakukan setiap hari dari pukul 10 pagi hingga jam 5 sore. Menginfokan melalui relasi dan sosial media yaitu Instagram dan WhatsApp. Keenam ada dampak usaha terhadap lingkungan. Dari segi ekonomi, produk Ciblak ini menawarkan dengan harga yang relatif cepat, selesai dan bentuk yang menarik, serta memiliki pangsa pasar dan laba yang lumayan, sehingga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi mahasiswa. Bahan-bahan pembuatan produk cireng seblak berasal dari bahan yang mudah didapat, simpel, serta disukai oleh banyak kalangan, terutama mahasiswa. Yang ketujuh ada risiko bisnis dan pengelolaannya. Pertama, pembagian waktu dengan jadwal kuliah. Walaupun usaha ini dapat dikerjakan oleh satu orang saja, namun tentu akan memperlambat proses penyelesaian produk. Maka dari itu dikerjakan oleh minimal 2 orang akan lebih efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan kerjasama dengan anggota organisasi ataupun melakukan perekrutan anggota lain jika benar-benar dibutuhkan. Yang kedua ada usaha sejenis. Adanya usaha sejenis dapat menjadi ancaman bagi produk ini, tetapi adanya keunikan dan inovasi yang berkelanjutan dari produk ini serta pelayanan yang ramah serta mengedepankan kenyamanan dan kepercayaan konsumen akan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang menikmatinya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, rencana pemasaran. A. Target konsumen. Usaha yang unik ini yang bisa disukai banyak orang juga bisa dijadikan sebagai cemilan saat mengerjakan tugas perkuliahan.
Oleh karena itu, pada usaha ini target utama konsumen adalah mahasiswa selingkup UNP, lalu masyarakat umum dari semua kalangan baik usia muda, remaja, ataupun tua, pelajar, dosen, karyawan, dan sebagainya. Cireng seblak ini belum umum di pasaran, namun sudah ada sedikit pesaing yang telah membuat produk ini dengan inovasi yang nantinya kami akan dapat menembus pasar yang luas. B. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran cireng seblak ini adalah lingkungan Universitas Negeri Padang, kampus PSDKU Sawalunto dan sekitarnya, lingkungan yang ramai dan banyak dilalui masyarakat umum seperti pasar dan taman. C. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang kami hadapi masihlah cukup kecil dikarenakan di daerah Sawalunto dan sekitarnya masih sedikit orang yang menggeluti usaha yang sama seperti kami. Adapun cireng seblak ini seperti cireng yang banyak dijual oleh pedagang kaki lima dan lainnya, sehingga peluang usaha cemilan ini peluangnya sangat besar. Selain itu, usaha ini memberikan diskon dan promo yang menarik bagi semua kalangan terutama mahasiswa. Dan D. Jumlah dan harga produk. Target untuk jumlah produksi dalam sebulan yang terjual adalah 35 cup dengan harga 10.000 per cup. Harga ini sangat terjangkau bagi masyarakat umum, terutama bagi kalangan masyarakat universitas atau kalangan mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab 4, manajemen produksi. Proses produksi. Kegiatan yang penulis lakukan dalam kegiatan produksi yaitu mengembangkan ide pembuatan produksi dengan membaca kebutuhan konsumen terhadap sebuah produk yang sedang populer, yaitu kuliner. Kedua, melalui bagian produksi, penulis mulai menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Dalam hal ini, penulis melakukan survei ke pasar guna, mendapatkan harga yang lebih kompetitif dasar pasar. Ketiga, proses produksi. Proses produksi dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang mengedepankan azas higienis guna terciptanya kepercayaan terdapat konsumen yang akan produksi yang penulis pasarkan. Keempat, yaitu menyusun laporan keuangan. Tahapan ini dilakukan untuk membuat sistem manajemen yang baik dalam kegiatan usaha. Penulis percaya jika penanganan keuangan tersusun dengan baik, maka semua kegiatan produksi akan berjalan lancar dan maksimal. B. Bahan baku. Dalam proses produksi, penulis menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. 1. Tepung tapioka 2 kg dengan harga 18.000. 2. Minyak goreng 2 liter dengan harga 24.000. Cabai merah setengah kilo harganya 35.000. Cabai rawit setengah kilo 30.000. Bawang putih setengah kilo dengan harga 20.000. Kencur 1 ons dengan harga 10.000. Daun bawang 3 ikat dengan harga 6.000. Merica bubuk 8 pieces atau 8 bungkus dengan harga 4.000. Penyedap rasa dengan 10 pieces atau 10 bungkus dengan harga 5.000. Dan gas 3 kilo dengan harga 22.000. Dan total keseluruhannya yaitu 174.000. Ada pula alat yang digunakan dalam proses produksi sebagai berikut. Yang pertama, wajan, kompor gas, pisau, peniris minyak, sutil atau spatula, baskom, dan batu gilingan. C. Ada perlengkapan sebagai pengemasannya, yaitu styrofoam, label, dan kertas nasi. Styrofoam dengan jumlah 3 lusin dengan harga 24.000, label dengan 5 lembar dengan harga 10.000, kertas nasi dengan jumlah 4 gulung dengan harga 8.000, dengan total 42.000. D. Proses pembuatan. Yang pertama, kita harus membuat cirengnya terlebih dahulu, yaitu siapkan semua bahan dan alat yang digunakan. Iris daun bawang terlebih dahulu, giling bawang putih sampai halus. Masukkan air ke dalam wajan lalu campurkan tepung tapioka sebagian, daun bawang yang sudah diiris, bawang putih halus, penyedap rasa dan merica bubuk. Masak hingga merubah warna hingga warna bening.
Jika sudah masak biangnya, angkat lalu masukkan ke dalam baskom dan campurkan dengan tepung tapioka lagi hingga menyatu. Bentuk adonan sesuai selera. Lalu panaskan minyak goreng. Setelah minyak panas, lalu goreng cireng tersebut. Kedua, pembuatan bumbu seblaknya. Pertama, siapkan batu gilingan, letakkan cabai merah, cabai rawit, bawang putih, kencur, gula secukupnya, dan penyedap rasa. Lalu giling hingga bahan tercampur dan masih memiliki tekstur, jangan terlalu halus. Jika bahan sudah siap digiling, campurkan dengan potongan daun bawang, lalu panaskan minyak goreng. Setelah minyak panas, tuangkan minyak ke dalam bumbu cabai yang sudah digiling tersebut. Barulah ketiga, pembuatan atau pencampuran cireng dan seblak. Pertama, campurkan cireng yang sudah digoreng ke dalam bumbu cabai yang sudah digiling tersebut. Maka ciblak atau cireng seblak siap dikemas, dan jika sudah dikemas, ciblak siap dijual. Selanjutnya masuk ke dalam bab 5, rencana anggaran. Yang pertama, modal atau pemasukan. Maka modal yang penulis keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar 174.000. Maka modal dengan rumus total biaya sama dengan bahan baku ditambah perlengkapan sama dengan 174.000 ditambah 42.000, jadi total biayanya yaitu 216.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 35 produk atau 35 cup dengan modal pengeluaran 216.000. Kedua, ada penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi, sama dengan 216.000 dibagi 35 cup dengan hasil 7.000 per cup. Selanjutnya, menentukan harga jualnya dengan rumus harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokok yaitu 7.000 ditambah laba yang diinginkan yaitu 3.000. Jadi harga jualnya yaitu 10.000. 10.000 yaitu per cupnya. Ketiga, perhitungan laba atau rugi dengan rumus laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Hasil produksi yaitu 35 dikali harga jual 10.000 dikurang 216.000 sama dengan 350.000 dikurang 216.000. Jadi laba yang didapatkan yaitu 134.000. Presentasi laba yaitu total dibagi modal dikali 100% modal. 134.000 dibagi 216.000 dikali 100% dengan hasil 62,03%. Jadi presentasi dari laba bersih yang didapatkan dalam satu kali produksi yaitu 62,3%. Baik, selesailah sudah presentasi saya pada perencanaan usaha atau bisnis plan yang saya buat yaitu cireng seblak. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.